Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Matulibul Khairi dari Fakultas Teknik Program Studi Teknik Informatika Universitas Nurul Jadid Probolinggo. Pengalaman saya mengajar pada beberapa mata kuliah, yaitu pemrograman berorientasi objek, pemrograman desktop, basis data, dan kecerdasan komputasional. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pemrograman berorientasi objek, di mana dilakukan pada semester 2 dengan bobot SKS 3, merupakan mata kuliah wajib. Capaian pembelajaran di desain yang dibebankan kepada mata kuliah, yang pertama adalah ranah sikap, yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya. Yang kedua adalah kompetensi umum. Yang pertama, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Yang kedua, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Yang ketiga, ranah pengetahuan, memiliki pengetahuan yang memadai terkait dengan cara kerja sistem komputer dan mampu merancang dan mengembangkan berbagai algoritma atau metode untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga adalah ranah kompetensi khusus, yaitu mampu merancang dan menganalisis algoritma untuk menyelesaikan permasalahan organisasi secara optimal serta memilih dan menerapkannya dalam bahasa pemrograman tertentu. Capaian mata kuliah pemrograman berorientasi objek, yaitu pertama, mampu memahami paradigma pemrograman berorientasi objek serta mampu merancang dan mengembangkan berbagai algoritma pemrograman untuk memecahkan permasalahan menggunakan pendekatan pemrograman orientasi objek dengan menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua adalah mampu menerapkan konsep relasi antar kelas dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahlian berdasarkan hasil analisis, informasi, dan data dengan menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Yang ketiga adalah mampu merancang dan menyajikan algoritma dengan menggunakan konsep PBO untuk menyelesaikan permasalahan organisasi secara optimal serta memilih menerapkan pada bahasa pemrograman tertentu sesuai dengan studi kasus yang ditentukan dengan menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Adapun topik mata kuliah pemrograman berorientasi objek ini meliputi, yang pertama adalah paradigma pemrograman, yang kedua adalah identifikasi kelas dan objek, yang ketiga adalah konsep enkapsulasi, yang keempat adalah konsep pewarisan atau inheritance, kemudian yang ketiga adalah polymorphism, kemudian konsep relasi antar kelas yang meliputi asosiasi, agregasi, dan komposisi. Pembelajaran ini menggunakan bahasa pemrograman Python karena pada dasar pemrograman dan algoritma pemrograman terstruktur itu sudah menggunakan Python. Kemudian Python ini akan juga dikembangkan di pemrograman web, yaitu menggunakan framework Django nantinya. Referensi yang digunakan pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek meliputi Python 3 Object Oriented. Yang kedua adalah Python dasar dan pemrograman berorientasi objek. Yang ketiga adalah analisa dan perancangan sistem informasi berorientasi objek. Yang keempat adalah memodelkan sistem informasi berorientasi objek, konsep dasar, prosedur, dan implementasi. Sistem perkuliahan mata kuliah pemrograman berorientasi objek dilakukan secara luring dan daring. Secara luring dilakukan tatap muka di kelas dengan guru menyampaikan materi, kemudian mahasiswa itu mengerjakan tugas dan praktikum di lab komputer. Sedangkan luring dilakukan dengan menggunakan Zoom meeting dan dilakukan dan menggunakan aplikasi LMS yang digunakan oleh universitas.
Sehingga di LMS ini mata kuliah itu bisa mengerjakan kuis, mendownload materi, dan melakukan diskusi. Metode pembelajaran yang dilakukan di dalam mata kuliah pemrograman berorientasi objek menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan metode yang digunakan di dalam pembelajaran ini yang pertama adalah delivery, yaitu bagaimana kita menyampaikan pembelajaran ke mahasiswa. Dalam penyampaian ke mahasiswa ada 3 metode. Yang pertama adalah penceramah, yaitu menyampaikan materi di dalam kelas atau di luar Zoom meeting dengan menggunakan slide presentasi atau buku referensi. Yang kedua adalah dengan menggunakan sistem diskusi, yaitu kita membagi beberapa mahasiswa dengan kelompok, kemudian mendiskusikan topik-topik mata kuliah, misalnya topik-topik yang digunakan mata kuliah ini, kemudian mereka mempresentasikannya ke kelas. Yang ketiga adalah dengan problem based learning, yaitu kita membagi mahasiswa itu berkelompok, yaitu kemudian untuk menyelesaikan sebuah kasus sesuai dengan topik yang mereka gunakan. Yang kedua adalah interaction, yaitu bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa. Dalam interaksi saya dengan mahasiswa itu dengan menggunakan beberapa hal, yaitu pertama yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mahasiswa. Yang kedua, menjawab pertanyaan-pertanyaan mahasiswa. Kemudian selain itu, untuk memfasilitasi interaksi lain, kita menggunakan sosial media menggunakan grup Telegram, di mana di situ ada pertanyaan, misalnya mahasiswa kebingungan, terjadi error tentang problem tentang pemrogramannya dan bagaimana, itu ditanyakan di grup dan direspon oleh saya ketika ada permasalahan seperti itu. Yang ketiga adalah interaksinya lewat chat diskusi di web LMS. Yang ketiga adalah assessment, yaitu melakukan penilaian terhadap mahasiswa. Penilaian yang dilakukan mahasiswa itu berupa tes tertulis, yaitu berupa pilihan ganda dalam bentuk kuis. Yang kedua adalah berupa project, di mana mahasiswa itu mengerjakan project secara mandiri, bisa juga secara berkelompok, yang nantinya akan dipresentasikan dalam bentuk video atau dipresentasikan di dalam kelas. Untuk pembobotan penilaian itu ada 3 penilaian akhir, yaitu yang pertama tugas, UAS, dan UTS, di mana nilai persentase penilaiannya itu disepakati oleh mahasiswa dengan dosen di awal mata perkuliahan. Contohnya misalnya di Unuja itu ada ketetapan, yaitu 40% untuk UAS, 40% untuk tugas, 20% untuk UTS. Untuk selanjutnya, mari kita saksikan video pembelajaran mata kuliah pemrograman berorientasi objek sebagai berikut. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini kabarnya? Baik. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bukan di hari ini saja, tapi di hari kemudian hari. Bi barakatil Fatihah. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang konsep dari PBO, yaitu tentang inheritance ya, atau pewarisan, di mana di situ itu adalah di dalam pewarisan itu adalah sebuah superkelas. Sebuah kelas itu bisa memiliki subkelas gitu ya. Nah, itu adalah hubungan antara antar kelas, yang satunya adalah sebagai superkelas dan satunya itu adalah sebagai subkelas. Namun selain itu ada beberapa relasi di sini, ada hubungan antar kelas di sini yang kita akan pelajari dalam materi relation between class. Jadi ada 2 hubungan yang selain dari
kita menggunakan inheritance atau pewarisan gitu ya. Ada macam-macamnya. Namun sebelum itu, untuk tujuan pembelajaran hari ini kita akan memahami antara relasi antar kelas, kemudian bagaimana penerapannya relasi antar kelas. Jadi materi hari ini seperti itu. Kita ketahui bahwa kalau kita bikin sebuah sistem, itu akan memungkinkan terjadinya antar kelas, di mana dalam sebuah sistem itu terdiri dari berbagai kelas, banyak kelas. Misalnya di akademik ada kelas dosen, ada kelas mahasiswa, ada kelas jadwal dan seterusnya. Nah, semua kelas-kelas itu akan saling berelasi. Sehingga di sini relasi itu disebutkan adalah koneksi yang saling berkaitan antar kelas di situ. Kemudian relasi memungkinkan terjadinya sebuah kelas itu mengetahui atribut operasi yang berhubungan dengan kelas lain. Jadi kalau sudah berelasi, kita bisa memanggil atribut atau operasi atau metode dari kelas yang lain seperti itu. Saat berhubungan, sehingga karena saling berhubungan di sini, maka kita bisa mengirim sebuah kelas itu bisa mengirimkan pesan ke kelas yang lain. Karena kita mengetahui status melalui dari atribut atau operasi yang ada di dalam sebuah kelas. Nah, untuk jenis-jenisnya ada beberapa jenis, ada asosiasi, agregasi, kemudian komposisi dan dependensi di sini. Nah, kalau asosiasi di sini adalah relasi yang saling menggunakan, gitu ya. Asosiasi yang saling menggunakan dalam sebuah kelas, tapi tidak saling memiliki di situ. Jadi sebuah kelas itu bisa digunakan di dalam kelas yang lain, seperti itu. Kemudian agregasi adalah relasi dua objek dengan mengatakan bahwa satu objek memiliki atau mengandung atau berisi objek yang lain. Berarti di situ sebuah kelas itu akan diinisiasi akan menjadi atribut dari kelas yang lain. Jadi dia akan menjadi atribut dari kelas yang lain. Kemudian komposisi itu juga sama dengan agregasi, tapi dia bisa terdiri dari beberapa kelas yang menggunakannya seperti itu ya. Kemudian dependensi adalah relasi antar kelas di mana suatu kelas membutuhkan atau tergantung pada kelas yang lain. Tetapi ketergantungan itu tidak terjadi sebaliknya. Jadi suatu kelas itu membutuhkan kelas yang lain. Kita mulai dari asosiasi di sini. Jadi untuk menggambarkan sebuah relasi tunggal antar kelas yang berkaitan dengan yang saling berkaitan di sini, misalnya ada dosen dan mahasiswa. Jadi satu dosen bisa memiliki banyak mahasiswa seperti ya. Apabila dosen dihilangkan, maka mahasiswa itu tetap digunakan. Jadi tidak berpengaruh seperti itu. Jadi biasanya kalau asosiasi itu akan digunakan pada saat penggunaan metodenya saja di situ, asosiasi. Contohnya ini ada user memiliki banyak blok gitu ya. Sehingga kalau misalnya bloknya dihilangkan, usernya itu tetap ada gitu. Atau usernya dihilangkan, bloknya tetap, kelas bloknya tetap ada seperti itu. Agregasi adalah suatu saling menggunakan ya di sini. Jadi di sini terjadi yang adalah memiliki. Jadi car memiliki mesin gitu ya. Jadi car itu memiliki mesin, sehingga di dalam car itu harus ada atribut namanya mesin gitu ya. Mesin berarti di situ atribut mesin itu, jadi mesin yang ada di kelas mesin itu dia dijadikan sebagai tipe data nanti seperti itu. Kemudian ada komposisi. Komposisi ini digunakan untuk menggambarkan relasi antar kelas yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan gitu ya. Jadi komputer terdiri dari keyboard, kemudian CPU dan mouse seperti itu. Jadi tidak bisa. Jadi kalau misalnya tidak ada komponen keyboard, maka komputer itu tidak bisa nyala atau tidak seperti itu. Tidak, artinya sistem yang namanya komputer, kelas komputer itu tidak bisa berjalan dengan baik seperti itu. Kemudian dependensi itu merupakan relasi antar kelas di mana satu kelas itu membutuhkan atau tergantung kepada kelas yang lain, tetapi tidak tergantung
pada untuk timbal baliknya seperti itu ya. Jadi relasi itu merupakan relasi yang menyebutkan bahwa perubahan dari satu kelas maka akan mempengaruhi kelas yang lain. Jadi kalau kita merubah satu kelas itu maka akan berpengaruh kepada kelas yang lain. Ini namanya dependensi gitu ya. Jadi kalau kita mengubah kelas channel, nanti pada dependensinya pada kelas clip itu akan ikut berubah seperti itu. Jadi dependensi ini digambarkan dengan menggunakan panah satu kelas ke lain, kemudian menunjukkan kelas yang membutuhkan seperti itu ya. Jadi film klip itu dibutuhkan pada channel gitu ya. Seperti itu. Nah, kita coba lihat di sini ada mobil dan polisi di sini. Mobil itu ada kelas mobil, nomor polisi, model dan kira-kira sudah benar enggak hubungannya di sini? Mobil dengan order di sini. Kira-kira sudah benar enggak kira-kira? Kenapa? Mobil di sini berarti di sini mobil itu kita deklarasikan di bagian order. Kira-kira relasi apa yang cocok untuk mobil dengan order di sini? Oke. Apa kira-kira? Asosiasi. Ini benar nggak asosiasi hubungannya? Maksudnya? Tapi kan asosiasi itu kan tidak saling memiliki seperti itu ya. Berarti ini apa? Tapi di sini mobil itu dimiliki oleh order. Berarti di sini yang betul apa kira-kira? Agregasi. Berarti di sini seharusnya di sini simbolnya ada tanda diamondnya di sini ya. Di sini agregasi di sini. Oke. Kemudian order nanti ini akan digunakan di main seperti itu. Nah, bagaimana sih kalau bentuknya dalam penerapannya dalam bentuk pemrogramannya gitu ya? Dalam bentuk pemrogramannya kita coba berarti di sini kalau lihat dari kelas diagramnya itu dengan kelas yang kemarin itu berarti struktur filenya seperti apa berarti di sini? Berarti ada folder apa itu pertama? Ada folder classes gitu ya. Di dalam classes ini ada file mobil ya, mobil.py. Terus ada order.py. Terus apa lagi kira-kira? Agar dia bisa dijadikan sebuah package berarti ditambahi harus apa ini? Init ya. Init.py. Nah, seperti itu. Sedangkan main itu ada di mana? Ya, dilurus dengan classes ya, main.py di sini. Nah, kita coba strukturnya seperti apa. Baik, dari sini contohnya di sini ada produk, ada kelas produk, ada detail, ada kelas transaksi. Nanti diimplementasikan di main gitu ya. Nah, bagaimana implementasinya di sini? Nah, ini betul nggak kira-kira? Berarti produk apa itu kalau bulat gambar diamond hitam itu apa berarti? Produk dengan detail hubungannya apa itu berarti? Komposisi ya, betul ya. Jadi di situ detail itu terdiri dari produk. Jadi tidak boleh dipisahkan. Jadi tanpa adanya produk, detail itu tidak akan ada gitu ya. Jadi terdiri dari detail produk. Terus antara detail dengan transaksi itu apa itu? Berarti di situ hubungannya apa berarti? Agregasi. Berarti satu transaksi memiliki banyak detail nanti kan seperti itu ya. Atau satu detail dimiliki oleh satu
transaksi di situ. Nanti ketika kita penggunaannya di sini, transaksi ini akan digunakan di main dan di produk. Sehingga nanti pertama gimana cara implementasinya? Kira-kira yang diimplementasikan pertama kali apa codingnya yang berarti? Harus ditulis dari mana dulu? Berarti harus ditulis dari ya produk yang paling dibutuhkan di situ. Nah, jadi kita pertama kita harus menuliskan di situ tulisannya. Jadi kelas produk, jadi sesuai dengan nama di atasnya. Jadi seperti itu. Kemudian kita gambarkan, definisikan, bikin konstruktor. Kemarin kita diawali dengan kata kunci init gitu ya. Di situ baru kita memasukkan gitu ya. Jadi produk ID-nya, nama produknya, kemudian price. Tanda underscore itu tanda apa itu berarti? Jadi sales titik underscore ID. Underscore itu sifatnya apa berarti di situ? Berarti ID itu sifatnya apa itu? Apa? Sifatnya berarti public, private, apa protected? Gimana? Berarti sifatnya apa? Public, apa private berarti? Private ya, seperti itu. Jadi di situ kita jelaskan di sini membuat produk. Setelah itu, nah di bagian di sini kita jelaskan di sini produk. Nah di sini produk ini akan digunakan di sini save titik underscore produk. Jadi di dalam detail itu ada apa atribut produk di sini. Di sini. Jadi di sini yang kita masukkan adalah kelas produk seperti itu. Jadi get product, get KYT. Sehingga nanti ketika kita mendapatkan produk, nanti kita bisa mendapatkan informasi harga dan stoknya bisa kita di sini bisa kita gali. Sehingga kita tidak perlu mendefinisikan di sini lagi produk, nama harga, total dan seterusnya di sini seperti itu. Di implementasi seperti itu. Kemudian di bagian transaction di sini, jadi di sini ada list ya di sini. Nah, list item. Jadi di sini memiliki banyak item. Jadi item ini adalah diambil dari detail tadi, kelas detail nanti dimasukkan di sini. Jadi misalnya add item di sini. Nah, jadi item titik open item nanti penggunaan seperti ini. Nanti kelihatan nanti penggunaannya pada saat kita membuat mainnya seperti itu nanti. Jadi ini adalah bagian untuk menampilkan hasil karena di sini itemnya itu berupa data list sehingga kita menggunakan data perulangan di sini. Kemudian, nah implementasinya seperti ini. Jadi penggunanya di main PY kita karena di sini disimpan dalam folder class gitu ya. Jadi di sini ditaruh di folder class di sini. Kita panggil menggunakan import from gitu ya, from folder class, panggil file produk, kemudian import class produk dan seterusnya. Kita bikin, nah tadi asosiasi kita menggunakan di sini produk sama dengan ini. Kemudian di sini ada file dan seterusnya ya. Kita bikinkan di sini ada definisikan find produk. Cari data produk. Jadi nanti kita mengisikan data produk berarti kita ketemu dengan produk seperti itu. Kemudian pilih add product seperti itu. Kemudian kita tampilkan data produk dan seterusnya. Ini adalah implementasinya ya. Oke, nah ini implementasinya. Jadi ada menunya di sini. Ada menu 1 untuk nambah produk, menu 2 untuk menampilkan data produk, kemudian 3 itu menambahkan transaksi, dan seterusnya ini. Kira-kira seperti ini implementasi dari penggunaan relasi antar kelas. Nah, tugas kalian di sini nanti tugas proyek adalah membuat sistem yang berkaitan dengan menggunakan relasi antar kelas. Ya minimal kita menggunakan tiga kelas gitu ya. 3 kelas sebagai ini
terserah mau bikin akademik, mau bikin penjualan yang lain ya, misalnya penjualan yang kredit seterusnya, kalau atau mungkin kita bikin apa namanya perpustakaan dan seterusnya seperti itu. Itu. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Kalau tidak ada itu aja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.